Selamat malam Pak, Bu, saya ada pertanyaan. Tadi, regarding about scholarship for MBA program itu kan $7,000 ya, Mhm. itu only applied once or mungkin, Itu S2 ya setahun? kalau nggak salah ya itu Iya. ya? Heeh. Iya, kalau untuk scholarship-nya itu nanti akan diberikan itu sesudah semester pertama. Jadi kalau misal ini kan berhubungan dengan visa ya. Jadi Ya, untuk ya. semester pertama itu harus ada deposit 7.900 Canadian dollar, dan nanti untuk semester berikutnya itu yang 7.000 itu akan prorata sampai selesai. Oke. Ya, jadi nggak langsung di depan muka, di depan ya ini akan dibagikan prorata sampai selesai. Jadi kalau untuk MBA itu ada 15 kredit, untuk 3 kredit pertama itu harus bayar full biasanya ya, untuk yang semester pertama. Nah, untuk 12 kredit, nanti akan 7.000-nya itu akan dibagi ke 12 kreditnya. Gitu. Jadi rata-rata kita diskon 500 Canadian dollar per subjek. Dari 2.500 jadi sekitar 2.000. Oke Bro and Sis, selamat malam, selamat petang, cuaca cerah di tempat saya. Mungkin di Jakarta juga cerah kali ya. Adem. Hah? Bendung. Baru hujan. Baru hujan ya? Iya, Ya, saya dengar hujan. baru hujan nih. Ya, terima kasih atas waktunya. Kita dipertemukan lagi di session kali ini ya, bersama Sisela di University Canada West, dan juga saya temenin partner saya selalu nih Pak Irfan Sukma sampai saat ini. Saya temenin oleh Bro Irfan yang selalu setia menemani saya dalam membuka webinar pada malam hari ini ya. Nah, saya kasih beberapa update untuk Bro and Sis sekalian. Yang pertama, tetap untuk Bro and Sis yang misalnya mau sekolah ke luar negeri tapi ada challenge untuk funds itu ya, kita bisa ada partner kami yang bisa membantu untuk memberikan student loan ya. Jadi Bro and Sis bisa keep contact us if ada questions atau apa, untuk feel free lah untuk kontak dengan tim kami ya, tim Maples. Dan juga untuk Bro and Sis yang misalnya pengen immigrate untuk ke baik Kanada, Amerika maupun sebagian di Eropa, kita juga ada partner untuk immigration ya. Jadi Bro and Sis bisa tanya-tanya lebih lanjut. Nah, bersama saya kali ini spesial karena kita kedatangan tamu yang pakai bahasa Indonesia juga, yang jarang kan kali ya, Pak Irfan, yang ini mungkin kali kedua dan ketiga mungkin ya. Jadi reps dari Indonesia, Bu Sheila Tantoso. Jadi beliau ini adalah Business Development Manager untuk Indonesia. So, ya, saya nggak lama-lama lagi, saya serahkan mic kepada Pak Irfan untuk mengenalkan lebih jauh tentang UCW ini. Ya, silakan Pak Irfan. Oke, thank you Pak Andrew. Selamat malam semuanya Bro and Sis. Yes. Selamat malam Mbak Sheila Tantoso. Thank you for filling up the slot this evening. Jadi kali ini kita ada kesempatan buat bisa dengerin Mbak Sheila Tantoso dari University of Canada West, gitu ya. Jadi harapannya kita bisa dapetin privilege kali ini
karena kebetulan repnya dari Indonesia, orang Indonesia, tapi pengalamannya banyak di Kanada, di luar negeri, jadi kita bisa ngomong mungkin agak lebih lepas ya. Sebelumnya score rate-nya santai ya Pak. Betul, score rate-nya mostly orang dari Kanada. Kali ini score rate-nya dari Indonesia, jadi kita bisa lebih leluasa gitu ya. Interaktif lah ya kali ini. Betul, ya, jadi harapannya memang untuk Bro and Sis yang malam ini join, terima kasih banyak atas waktunya untuk bisa hadir buat dengerin insight gitu ya dari Mbak Sela Tantoso, Canada West. Kemudian harapannya adalah berhubung kali ini rapnya orang Indonesia, jadi Bro and Sis kalau mau tanya bisa langsung unmute aja mic-nya. Ya bisa langsung tanya. Saya rasa kita semua di sini bisa bahasa Indonesia ya. Jadi jangan malu-malu gitu. Kalau kemarin mungkin dengan score rap lain dari Kanada diketik gitu ya di chat box. Kali ini langsung unmute aja supaya kita lebih interaktif. Gitu ya. Jadi without further ado, thank you Mbak Sela. The stage is yours. Okay. Thank you untuk Bro Andrew sama Bro Ivan. Terima kasih juga atas kesempatannya untuk kali ini. Kalau untuk saya adalah Sela Tantoso ya, Sela yang tadi udah dijelaskan dari University Canada West. Jadi kalau misalkan untuk Bro dan Sis, teman-teman yang belum pernah mendengar mengenai University Canada West, ini memang waktu yang tepat untuk mengetahui informasi mengenai University Canada West-nya. Ini saya langsung share screen aja. Jadi untuk, udah benar ya sharingnya ya. Oke. Jadi untuk perkenalannya, jadi untuk University Canada West, ini kalau misalnya bisa dilihat, kita lokasinya adalah di Vancouver, di Kanada. Jadi kalau misalnya bisa dilihat di tengah-tengah jalan layang ini, sebelah kanan ya, itu ada bentuk dua gedung bentuk segitiga, dan itu adalah kampus kita yang terbaru. Jadi kampus kita lokasinya benar-benar di tengah kota, di downtown-nya Vancouver, dan benar-benar strategis sekali. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman, Bro and Sis mau untuk kuliah ke sini, ini untuk mendapatkan pengalaman yang benar-benar bernuansa Kanada dan spesifiknya Vancouver, ini adalah tempat yang tepat banget untuk teman-teman untuk bisa kuliah di sini. Jadi untuk ini adalah fokus kita adalah memberikan pengalaman yang secara eksepsional untuk student. Jadi prioritas kita ini adalah untuk memberikan pengalaman berdasarkan dari komen dari CEO dari GAS Kanada. Jadi University Canada West itu adalah bagian dari Global University System, yaitu grup university yang ada di Kanada dan juga di beberapa negara di seluruh dunia. Oke, jadi sedikit mengenai University Canada West, ini saya akan mainkan video dulu. Jadi nanti teman-teman bisa lihat, nanti kalau misalkan ada yang mau dipertanyakan, silahkan stop. Kalau misalkan ada yang mau ditanya, di monggo. Oke. Study at University Canada West and experience everything that Vancouver has to offer. Discover our new campus, Vancouver House. You'll be studying in the heart of downtown Vancouver. Explore Vancouver during your studies and see for yourself why it has been named the third most livable city in the world by The Economist. Known for its perfect balance between city life and outdoor spaces, the city has something to offer for everyone. Vancouver has an incredibly strong economy. Canadian students are drawn to the city to pursue exciting career prospects. A recent 2020 survey of our graduates reported that 100% of our graduates find employment within 6 months. As a business and technology-focused university offering undergraduate and graduate programs on campus and online, we are dedicated to providing the most up-to-date knowledge required for today's fast-paced industries. Our dedicated Career Development Center specialists will help you prepare to enter the working world with your best foot forward. Oke, jadi itu tadi sedikit video
untuk pemanasan. Jadi untuk informasi mengenai Canada West sendiri, kita sudah punya 6.500 lebih student yang sudah ada di kampus kita. Kita mempunyai 2 kampus dan student-studentnya itu terdiri dari lebih dari 100 negara. Jadi kalau misalkan untuk nuansa internasional, jangan takut karena memang di kampus kita sendiri nuansanya internasional sekali. Memang ada juga yang student lokal, tapi memang kita lebih banyak merekrut international student, terutama untuk student-student yang tertarik untuk mengambil S1 dan juga S2, dan lanjut untuk PGWP, Postgraduate Working Permit-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ada mau minat untuk migran atau apapun, ini salah satu pilihan yang tepat. Oke. Jadi untuk tahun 2022 sendiri, kita kan memang sekolah bisnis ya, School of Business saja. Jadi untuk tahun 2002, kita merupakan salah satu Canada Based Online MBA Programs. Jadi kita pasta institusi, baik USSTAR juga. Jadi kalau misalnya teman-teman pikir, oh ini mungkin University Canada West itu baru atau gimana, enggak juga. Karena memang kita sudah mempunyai rating dari USSTAR, udah rating 5 star, dan juga kita sudah terakreditasi oleh beberapa institusi internasional. Nah, ini adalah akreditasi yang kita punya. Jadi ada akreditasi dari Kanada sendiri dan juga akreditasi dari internasional. Karena kita sekolah bisnis, jadi kita ada juga akreditasi dari ACBSB khusus untuk School of Business dan juga AACSB. Dan juga untuk yang domestik, untuk Kanada sendiri kita juga sudah di member atau juga accreditation by Edu-Canada dan juga British Columbia Council on Admission. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau transfer kredit, itu juga bisa dicoba dites gitu, coba untuk apply. Jadi nggak cuma untuk student baru, tapi bisa kita menerima transfer student. Dan juga untuk NCMA akreditasi, salah satunya juga untuk bisnis. Oke, jadi kita get to the right point sekarang. Jadi untuk University Canada West, kita ini mempunyai flexible intake. Jadi setahun kita nggak cuma punya 2 intake, kita punya 4 intake. 4 intake, jadi teman-teman kalau misalnya telat untuk mendaftar, yang bulan untuk yang berikutnya nanti tinggal nunggu cuma 3 bulan kemudian. Jadi nggak terlalu lama untuk menunggunya. Kita intake-nya ada bulan Januari, April, Juli, dan juga Oktober. Nah, kalau misalnya teman-teman berminat mendaftar, yang berikutnya ini ya paling bulan Oktober. Karena kalau misalnya udah bulan Juli, kayaknya terlalu mepet untuk daftar ya. Dan kemudian untuk kita, memang spesialisasi kita adalah bisnis, School of Business. Jadi untuk MBA student kita, ini adalah 100% dari MBA student kita itu mendapatkan pekerjaan dalam waktu 6 bulan pada saat mereka lulus, sesudah mereka lulus. Malah ada yang mendapatkan dalam waktu 1 bulan atau 3 bulan. Karena MBA student kita ini sudah proven untuk mendapatkan pekerjaan di sana dan mereka sendiri sudah berqualified untuk bekerja di Kanada secara spesifik. Kemudian juga untuk kelas kita mempunyai online dan juga on campus. Kalau misalnya teman-teman misalkan mau ngambil online pun juga bisa dari Indonesia. Tapi kalau misalkan mau ngambil on campus untuk lanjut mendapatkan postgraduate working permit itu juga bisa. Dan juga untuk experience faculty, untuk profesor-profesor kita mempunyai profesor-profesor yang ada di marketplace. Jadi kalau misalkan untuk profesor kita ada yang berlatar belakang CEO, kemudian juga ada berlatar belakang marketing di international company. Jadi untuk benar-benar nanti siswa-siswa akan mendapatkan the real world experience, pengalaman langsung di bidangnya. Jadi terus kemudian juga untuk PGWP eligibility. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu di Kanada ini kita mempunyai namanya PGWP Post Graduation Work Permit. Jadi student, kalau misalnya international student terutama, mereka itu bisa mendapatkan izin kerja sesudah mereka lulus dari kuliah mereka. Jadi kalau misalkan untuk S1, mereka akan mendapatkan PGWP 3-4 tahun, dan kalau misalkan S2, MBA, mereka bisa mendapatkan PGWP 2-3 tahun. Dan juga untuk kita, Canada West, karena kita intake-nya itu
setahun 4 kali. Jadi kalau misalkan belajar di sini, ini bisa lebih cepat selesainya. Jadi kalau misalnya untuk S1 bisa selesai dalam waktu 2,5 sampai 3 tahun. Kalau misalkan S2 bisa selesai dalam waktu 1 tahun, 3 bulan sampai 1,5 tahun. Jadi buat kesempatan untuk mendapatkan kerja lebih cepat lagi. Gitu. Lebih cepat lulus, lebih cepat dapat kerja. Dan juga untuk lokasi, ini small class sizes dulu ya. Untuk kelas kita kelasnya itu small class, kelas-kelas kecil. Jadi maksimal untuk satu kelas itu ada maksimalnya 25 student. Jadi biar student itu bisa mendapatkan interaksi yang baik dengan teman-temannya dan juga dengan profesor. Jadi untuk diskusi-diskusi segala macamnya itu bisa lebih gampang lagi untuk siswa-siswa terutama international student. Karena kalau di big class gitu biasanya student-student itu agak takut untuk berbicara dengan profesornya. Kalau ini kita lebih kecil, environment-nya jadi lebih akrab gitu. Dan juga untuk teknologi ini kita berfokus kepada bisnis dan juga teknologi. Jadi untuk student-student kita, siswa-siswa kita ini akan mendapatkan digital komponen di dalam mata pelajaran di perkuliahan. Karena semuanya itu kita sudah bekerja sama dengan Digital Marketing Institute untuk mengajarkan marketing, bagaimana caranya belajar untuk digital marketing, dan juga Salesforce. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, kalau misalnya Salesforce itu biasanya pasti akan digunakan secara internasional ya, itu untuk bisnis dan juga untuk sales. Saya sendiri sering pakai Salesforce juga untuk input-input data segala macam. Dan untuk Ripen dan Tableau, Ripen itu adalah kayak semacam learning management system dari kita. Dan Tableau itu biasanya untuk bikin spreadsheet, untuk kolek data, semuanya digabung menjadi satu. Itu dari Tableau juga. Dan ini kompleksitas ini yang pasti akan berguna nantinya pada saat teman-teman nanti lulus kuliah di sini. Dan juga IBM. Kemudian untuk lokasi kita itu sangat strategis. Jadi yang tadi kita lihat itu strategis sekali. Kita lokasinya ada di downtown Vancouver. Dan nanti terakhir saya akan memainkan video mengenai lokasi dan juga mengenai kampus kita yang terbaru itu. Oke, kemudian untuk transfer kredit kita sudah menerima transfer student juga. Jadi sudah untuk student-student yang mau kuliah di sini transfer kredit itu bisa diatur. Nah, mereka bisa langsung transfer ke University Canada West. Dan untuk diversity yang tadi sudah dijelaskan, student kita sudah sekarang lebih dari 100 negara. Jadi untuk multicultural environment, kemudian juga transfer international knowledge ya, pengetahuan itu enak sekali di University Canada West. Dan untuk programnya kita ada undergraduate program, jadi S1, kemudian graduate program S2 dan juga preparation program. Untuk S1 kita mempunyai Associate of Arts, jadi untuk program 2 tahun, Bachelor of Commerce dan Bachelor of Arts in Business Communication itu untuk 4 tahun program. Dan juga untuk yang Master of Business Administration untuk S2, preparation kita ada MBA Foundation dan juga University Access Program untuk pelajaran bahasa Inggris. Oke, jadi yang untuk Bachelor of Commerce, informasi sedikit, jadi Bachelor of Commerce kita itu adalah program 4 tahun dan sudah terakreditasi oleh ACBSP dan juga NCMA. Fokusnya ada 2, yaitu accounting dan juga business communication. Nah, kalau misalkan student, misalnya teman-teman berpikir kalau misalkan kuat untuk yang angka-angka, bisa ngambil accounting. Tapi kalau misalnya yang demen ngomong gitu ya, kayak kita ini, itu biasanya ngambil business communication. Gitu. Dan ini akan membantu untuk student siswa-siswa itu untuk sukses di bisnis atau manajemen. Gitu. Oke, yang untuk Bachelor of Arts in Business Communication ini adalah 4 tahun program juga, dan ini lebih kayak PR. Jadi kalau misalnya teman-teman suka untuk menulis, kemudian juga gimana sih cara berkomunikasi secara etik, secara legal itu kontennya benar, itu semua itu bisa dipelajari di sini. Dan juga tidak sara atau rasis segala macam itu semuanya akan diajarin di sini. Kemudian juga untuk interdisipliner programnya itu akan mengembangkan pengetahuan ya
siswa-siswa, teman-teman untuk media, cultural studies, dan juga untuk bisnis. Jadi nggak cuma untuk PR-nya saja, tapi nanti akan di-develop, diperkembangkan bagaimana cara berpikir secara bisnis. Dan untuk ini, Associate of Arts, ini program 2 tahun. Jadi ini kurang lebih D2 ya. Jadi D2 ini 2 tahun program, ini kita punya 8 fokus yang bisa difokuskan. Jadi kita ada accounting, ada economics, management, kemudian marketing, media communication, hospitality and tourism. Misalkan kalau misalnya ada yang mungkin dari SMK bisa lanjut ke hospitality dan tourism, kemudian juga yang SMA bisa ke psikologi atau dan juga social justice. Jadi tergantung dari teman-teman minatnya kemana. Dan ini studentnya pada saat mereka lulus, mereka bisa lanjut kerja atau mereka bisa lanjut ke S1 di Kanada West dan juga ke institusi-institusi yang ada di Kanada juga. Jadi untuk Associate of Arts ini, jadi ini akan membantu inti ya ilmu-ilmu yang inti secara di writing, secara menulis, komunikasi, research, dan juga team performance. Jadi kalau misalnya teman-teman berminat, belum tahu mau belajar apa gitu misalkan ya, ini bisa salah satu pilihan yang bagus untuk kuliah. Dan untuk S2, kita ada MBA. Nah, untuk siswa-siswa di Indonesia paling banyak memang ambilnya MBA. Ya, MBA kita ini paling populer sih. Jadi kita ini 2 tahun program, sudah diakreditasi juga untuk business school-nya, SCPSP, dan dari MNCMA. Jadi untuk specific knowledge-nya itu ada, kita mempunyai 8 elective courses. Jadi nanti untuk siswa, untuk semester 2 dan berikutnya, mereka bisa memilih elective-nya antara leadership, marketing, atau finance. Dan itu ada 8. Jadi ada human resource, tapi memang difokuskan itu untuk leadership, marketing, atau finance. Dan kemudian untuk profesor-profesor kita, mereka semua sudah berpengalaman di industri mereka, tempat mereka bekerja. Dan untuk fokusnya, kompetensinya adalah untuk mengembangkan critical thinking, berpikir kritis, kemudian persuasive communication, gimana cara berkomunikasi dengan baik secara tim, secara bisnis, kemudian analisis, sistem analisis itu penting sekali, terutama kalau misalnya teman-teman mau bikin bisnis atau mau invest untuk bisnis-bisnis, itu biasanya mereka harus punya sistem analisis. Leadership pastinya, kepemimpinan, kemudian business ethics. Dan kita sudah berpartner dengan Digital Marketing Institute yang untuk marketing elektif, kemudian juga Salesforce, dan Tableau, Ribbon, dan IBM. Oke, jadi untuk business courses kita sudah di-power ya, sudah disupport by the latest teknologi. Teknologi kita sudah paling yang up to date, karena memang kita fokus untuk bisnis dan tech, teknologi, dan ini akan diaplikasikan nantinya di MBA program. Jadi kita sudah bekerja sama dengan Amazon, kemudian Facebook, Railhead, Shopify, kemudian juga dengan Digital Marketing Institute, Tableau, Ribbon, dan juga IBM. Jadi kalau misalkan ini sudah bisa langsung nanti diaplikasikan pada saat kerja. Oke, jadi ini untuk yang preparation, untuk MBA Foundation, untuk teman-teman misalkan mau ambil MBA tapi tidak memenuhi persyaratan, mereka teman-teman bisa ngambil MBA Foundation dulu. Jadi Foundation ini cuma 3 bulan program, terus kemudian yang akan diajarkan adalah business dan academic writing, kemudian quantitative skill for business, sama economics from a business perspective. Karena basic-basic ini yang diajarkan ini adalah sangat penting banget buat teman-teman misalkan belum punya ada pengalaman kerja atau belum pernah mengetahui apa sih bisnis itu seperti apa. Karena ini nanti akan diajarkan. MBA itu susah-susah gampang soalnya. Karena banyak sekali case study yang harus dituangkan dalam bentuk business writing. Jadi kalau misalnya nggak punya basic untuk bisnis, untuk writing, itu akan merupakan challenge besar sekali gitu. Tapi pada saat nanti lulus ini sesuatu yang akan berguna sekali karena nanti kompetensi teman-teman akan lebih tinggi dibandingkan yang tidak mengambil MBA program. Dan ini adalah University Access Program, jadi program untuk 3 tahun, 3 tahun lama banget, 3 bulan untuk yang bahasa Inggrisnya di bawah dari 6,0. Ya.
Nah, ini adalah persyaratan untuk yang S1. Jadi untuk persyaratannya ini adalah diploma high school SMA atau SMK diploma dengan nilai rata-rata itu 2,0 dari 4,33. Jadi sekitar C atau 70. Dan juga untuk IELTS-nya minimumnya itu 6,5 dengan minimum ratingnya 6,0. Atau juga bisa dengan Duolingo karena sekarang lagi masa pandemi, sekarang udah lumayan udah lebih ini ya longgar, tapi bisa ambil tes juga untuk Duolingo, itu online tes yang bisa diambil tesnya itu di rumah, jadi nggak perlu takut, dan itu minimumnya itu 110, equivalentnya sama dengan IELTS 6,5. Dan untuk yang S2, jadi S2 itu sama persyaratannya untuk bahasa Inggrisnya adalah 6,5. Kemudian juga untuk S1 diploma ya, sertifikat S1 dengan minimum CGPA, komposit IPK ya, 3,0 dari 4,33. Jadi ini lebih tinggi, tapi ini sendiri mungkin teman-teman mungkin lebih kalau misalnya dari IPK 4,0 itu mungkin sekitar IPK-nya 2,7. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak ada background dari business administration atau commerce, itu biasanya harus mengambil MBA Foundation. Nah, MBA Foundation itu yang tadi saya sebutkan itu ngambilnya 3 bulan saja. Jadi antara punya pengalaman, antara punya gelar business administration atau commerce, atau punya pengalaman kerja 3 tahun secara manajemen, atau ambil MBA Foundation. Itu option yang bisa diambil nantinya. Nanti bisa didiskusikan langsung, kalau misalnya ada pertanyaan, bisa tanya langsung dengan konselor, dengan Bro Andrew, atau juga dengan Bro Irfan. Nah, untuk lebih spesifiknya ya. Nah, untuk student support, kalau misalnya karena kita lokasinya di tengah-tengah kota, jadi kita tidak mempunyai dormitory. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau kuliah atau mau cari tempat tinggal, itu bisa langsung ke forstay.com. Jadi forstay.com itu adalah aplikasi website gitu ya. Jadi untuk student untuk nyari tempat tinggal akomodasi yang dekat-dekat dengan kampus. Nah, ini nggak perlu pakai deposit. Biasanya kan kalau di luar negeri itu kan harus ada deposit ya, sekitar 6 bulan atau 1 tahun. Kalau di sini tidak perlu pakai deposit. Jadi nanti tinggal dicari saja, kemudian nanti bisa langsung bayar, bisa pilih antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sampai 9 bulan, tergantung dari pilihan. Jadi kalau misalnya biasa kan kalau untuk 1 bulan pertama atau 3 bulan pertama itu biasanya kan masih bingung gitu kan tempat tinggalnya di mana. Nah, ini bisa salah satu opsi untuk teman-teman untuk mencari tempat tinggal lain ya. Oh, oke. Ini kalau untuk fee mau dijelaskan juga Kak, Bro? Kalau fee itu untuk tahun 2022 ini jadi hitungannya ini untuk S1 hitungannya ini untuk total 4 tahun. Jadi untuk tuition fee tahun 2022 itu adalah 72.960 dan kalau misalnya dibagi 4 itu rata-rata sekitar 18.000 per tahun. Ya, 18.000 per tahun. Nah, kalau misalnya untuk yang D2, Associate of Arts, itu kurang lebih per tahunnya itu 18.000 per tahun untuk Kanada dolar ya. Tapi jangan takut, ini bayarnya nggak langsung di depan 18.000 kok. Nggak, nanti akan dijelaskan sedikit mengenai payment-nya seperti apa. Dan juga untuk yang MBA itu harganya 36.840 atau per tahunnya itu 18.420. Jadi bagaimana sih cara ngitungnya? Ini tinggal dibagi 2 saja dan kemudian dibagi untuk pembelajaran dalam waktu 1 tahunnya itu berapa gitu. Jadi kalau misalkan ini dihitung dalam waktu 2 tahun untuk per semesternya itu rata-rata sekitar 7.500 untuk per semester ya. Jadi kalau misalnya dihitung ya nggak terlalu, ini sangat affordable ya, sangat terjangkau, terutama kalau misalnya teman-teman tahu kalau misalnya untuk kuliah di luar negeri itu harganya berapa, dan ini sebenarnya salah satu pilihan yang tepat untuk teman-teman kuliah karena harganya ini sangat
terjangkau dan juga nanti akan mendapatkan gelar internasional. Gitu. Nah, ini mungkin yang salah satu yang paling ditunggu-tunggu ya untuk beasiswa. Untuk international student kita memberikan banyak beasiswa. Salah satunya untuk siswa dari Asia, yaitu kita mempunyai Southeast Asia Regional Grant. Jadi untuk Southeast Asia Regional Grant itu yang eligible, yang bisa mendapatkan grant ini adalah siswa-siswa dari Asia Tenggara. Yaitu salah satunya adalah Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman ini langsung teman-teman ini masuk kuliah ke sini, ini apply, ini akan langsung dapat. Jadi kalau misalkan untuk beasiswa biasanya kan harus mendaftar untuk memprosesnya, kemudian harus memberikan nilai akademik yang baik. Nah, kalau misalnya kita memberikan banyak kemudahan untuk siswa-siswa, terutama yang di Asia Tenggara, jadi kita memberikan beasiswa sampai 13.600 itu untuk S1-nya, dan juga S2-nya kita memberikan beasiswa $7.000. Gitu. Jadi nanti biaya kuliah itu akan dikurangi dengan beasiswa yang diterima. Jadi kalau misalkan rata-rata pembelajaran itu, pembelajaran itu adalah sekitar 18.000 per tahun, itu nanti bisa berkurang sampai 15.000 per tahun untuk biaya kuliahnya. Oke, untuk Kanada. Nah, untuk Kanada, terutama di Canada West, kita mempunyai Career Development Center sama dengan universitas-universitas yang ada. Kita mempunyai Career Development Specialist. Jadi kalau untuk teman-teman yang student internasional yang mau kuliah di sini nanti akan dibantu secara resume, kemudian bagaimana sih cara interviewnya, dan juga nanti pada saat kuliah itu biasanya nanti ada kesempatan-kesempatan untuk networking dan juga volunteer opportunities. Itu bagus sekali nanti kalau misalkan bisa ngambil ini, nanti bisa menambah ini portfolio teman-teman. Nanti pada saat lulus sudah punya pengalaman-pengalaman networking dan volunteernya. Dan juga untuk kita juga mempunyai job fair preparation dan juga untuk career fair. Dan untuk student-student kita, ini yang penting ya, karena mungkin banyak yang nanya, ntar lulus kemana nih? Gitu. Yang ini adalah salah satu banyak pilihan-pilihan, banyak tempat-tempat perusahaan-perusahaan yang menerima student-student dari Canada West. Salah satunya juga ini nggak terus bertambah listnya ya. Salah satunya adalah dari Amazon, yang sudah kerja di Amazon, kemudian ada juga yang Royal Bank of Canada, kemudian dari Deloitte, dan juga Apple, PricewaterhouseCoopers, kemudian SAP, kemudian Siemens, dan juga ada yang bekerja di Disney. Jadi kesempatan teman-teman sesudah kuliah di sini itu sangat terbuka sekali. Jadi kalau misalkan mau kerja, nggak usah takut, coba apply. Nanti kalau misalnya mau kuliah dimanapun, ini terbuka sekali karena sertifikat yang nanti teman-teman punya itu berlaku secara global, secara internasional. Kita mempunyai banyak student siswa-siswa juga dari Indonesia. Kemarin bulan lalu kan kita April ini kan baru mulai intake, baru mulai tahun ajaran baru. Itu kita mempunyai beberapa Indonesia student juga. Dan mereka bilang memang sangat ini banget sih untuk pelajaran-pelajarannya itu, walaupun memang untuk semester pertama mereka itu struggle karena memang perbedaan dari ini ya, perbedaan culture, kemudian juga cara belajarnya kaget pasti kan, culture shock, dan juga untuk belajarnya juga shock gitu karena yang dipelajari di sini pasti kan beda di sana. Tapi mereka sendiri merasakan gitu loh, ada perubahan-perubahan yang mereka alami, terutama mereka sudah punya teman-teman dari negara lain dan juga mereka sudah bisa berinteraksi dengan bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris secara lancar, dan juga mereka udah bisa menikmati deh tuh. Nanti saya akan presentasikan mengenai Vancouver, kotanya seperti apa sih, dan mereka sudah bisa menikmati jalan-jalan udah kayak orang Kanada aja di sana gitu. Nah salah satunya juga untuk kelebihan dari Kanada sendiri, kita memberikan siswa internasional untuk bekerja 20 jam seminggu, dan kalau misalkan lagi semester break gitu ya, lagi liburan, itu bisa kerja sampai 40 jam per minggu. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk nyari-nyari kerja di sini sambilan masih bisa, tapi jangan lupa fokus untuk kuliah, karena kalau misalnya untuk kuliahnya nanti nilainya drop, turun segala macam,
itu kan nanti akan bereaksi juga berefek untuk ininya ya visanya gitu. Oke. Dan untuk ini tadi kita mempunyai ini ya, karena kita berfokus kepada bisnis untuk siswa-siswa juga biar mereka bisa kuliah dengan bisa lanjut kerja di sana dengan baik, kita mempunyai Next Generation Hub. Jadi untuk Next Generation Hub itu adalah tempat di mana siswa-siswa bisa engage dengan industry leaders, kemudian juga dengan faculty expert, dan juga dengan research organization. Gitu. Oke. Kemudian untuk berikutnya ini informasi sedikit mengenai Kanada ya. Jadi untuk Kanada sendiri, terutama di Vancouver, Vancouver itu bukan salah satu sih, kota yang paling hangat di Kanada ya. Jadi jangan takut kalau misalnya di sini dingin banget. Di sini suhunya stabil. Kalau misalnya di tempat lain, di kota lain mungkin pagi-pagi bisa panasnya minta ampun, malam-malam bisa minus. Kalau di sini stabil. Jadi suhunya itu rata-rata sekitar 15 derajat. Jadi suhu AC agak dingin dikit. Tapi untuk Kanada sendiri, Kanada sudah merupakan salah satu nomor satu sih, best country in the world, negara terbaik di dunia, dan juga untuk quality of life. Jadi kita saingan dengan Jerman, dengan Jepang untuk memberikan citizennya quality of life. Jadi kemudian juga untuk work destination, karena Kanada sendiri sedang berkembang secara pesat, Kanada sedang mencari, terutama Vancouver sedang mencari pekerja-pekerja lulusan-lulusan, terutama lulusan-lulusan MBA itu untuk bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Vancouver. Jadi kalau misalnya untuk di Kanada sendiri, terutama di Vancouver, itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang available untuk teman-teman bisa apply nantinya. Dan juga salah satunya adalah the world most sustainable city, dan juga nomor 10 city in the world for healthy living. Jadi kalau untuk maksudnya jadi dibandingin ya sama Jakarta ya. Jakarta itu penuh dengan polusi. Kalau di sana sudah bisa menikmati semua fasilitas yang ada, terutama dengan kesehatan, kemudian juga dengan pekerjaan, kemudian juga quality of life, itu semuanya sudah all in ada di Kanada, terutama di Vancouver. Sorry, ini ada suara bisik-bisik. Mungkin nggak apa-apa ya. Oke. Dan ini adalah gambar-gambar yang ada untuk teman-teman bisa lihat. Kalau misalkan lagi winter, bisa ini ya skiing, kemudian bisa ski, bisa main, kemudian juga untuk summer bisa main sepeda, kemudian kayaking, dan juga bisa ke pantai. Teman-teman yang di sana tuh mereka sedang udah banyak yang ke ini sih, ke pegunungan gitu, mereka menikmati salju. Kalau di Vancouvernya sendiri itu nggak terlalu banyak, tidak ada salju. Kalau misalkan winter pun ada salju paling mungkin sekitar 1 atau 2 cm aja. Jadi bisa menikmati salju, tapi juga bisa menikmati panasnya Vancouver juga. Dan ini adalah lokasi kita ya. Kalau misalkan untuk untuk Kanada West, kita mempunyai 2 kampus, letaknya itu di tengah-tengah. Kita mempunyai 2 kampus, yaitu yang West Panther Campus, kemudian juga Vancouver House Campus. Dan ini lokasi dekat banget sama ini ya, English Bay. Jadi salah satu tempat untuk jalan-jalan di pinggir pantai gitu. Dan juga jalan terus lagi itu adalah Stanley Park. Stanley Park itu adalah taman yang terbesar di Vancouver. Jadi di sini juga bisa menikmati jalan-jalan, bisa naik sepeda, bisa kalau misalnya skateboarding, itu semuanya bisa di sini nih. Jadi lokasinya itu benar-benar tepat di tengah kota. Nggak usah takut, di sini semua fasilitas ada, dan juga di sini bisa menikmati hidup yang sehat. Oke, dan ini adalah kampus kita yang ada di West Panther Street. Nah, kampus kita ini ininya ya modelnya modern, kemudian juga minimalis, dan juga siswa bisa langsung berinteraksi, dan kelas-kelas kita kecil, dan di bawah sebelah kiri itu, dan kita mempunyai library collection sampai 600.000 digital, dan juga sekitar 200-300.000 untuk yang hard copy.
Oke, kemudian juga untuk Vancouver House. Vancouver House nanti akan saya mainkan videonya terakhir ini. Dan ini adalah kampusnya. Jadi gambar-gambarnya, jadi student itu bisa membooking untuk study pot. Yang sebelah kiri atas itu bisa melihat tuh, kalau misalnya mau grup study, nah itu bisa diskusi-diskusi bisa di situ. Dan untuk kampusnya sendiri, karena sedang pandemi, untuk kelasnya setting-settingannya seperti ini. Jadi jarak berjarak, dan juga untuk siswanya sendiri bisa pakai masker. Dan sekarang sudah nggak perlu pakai, sudah bebas sih di Kanada. Jadi kalau misalkan dibilang Kanada sendiri itu salah satu yang awal-awal yang sudah menerima international student itu dari bulan Januari tanpa perlu karantina. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti mau kuliah di sini, itu pas datang nggak perlu karantina lagi, ya memang harus tes sih, harus tes, tapi nggak lama. Jadi pada saat di airport, sampai di airport, di imigrasi akan dites, nanti udah bisa langsung keluar tanpa karantina sama sekali. Oke, so ini udah slide terakhir. Semoga nggak ngantuk ya. Semoga nggak ngantuk. Ini saya akan mainkan, ini kampus kita yang paling baru, baru dibuka 2019, kemudian pandemi, kemudian baru dibuka lagi April ini. Jadi ini benar-benar fresh, baru banget. Dan juga kalau misalnya untuk yang teman-teman yang mau ngambil MBA, itu nanti bisa kampusnya belajarnya di sini. Oke. Gak berasa seperti sekolah nanti, Sis. Liburan terus, vacation. Iya. Oke, ini saya mainkan ya. Suaranya semoga nggak terlalu kencang. Kedengeran ya? Hey everyone, my name is Nina and this is Vince. We are part of UCW's student recruitment team. Welcome to our brand new Vancouver House campus. Ada yang orang hitamnya. We're standing in the heart of downtown Vancouver. Vancouver House is the core of a new waterfront neighborhood called the Beach District. Just steps away from parks, beaches, and Vancouver Seawall, the world's longest uninterrupted waterfront path. Today you'll get to see the unique architecture of Vancouver House, our student spaces, classrooms, and more. At 90,000 square feet, our campus can accommodate more than 3,400 students. Now let's head inside and take a closer look. Before we go any further, let's make sure we complete our mandatory health check. Ini ada peduli lindungi juga. All right, let's go. We're now on the second floor. Welcome to our student hub, where our admissions team, student affairs, and finance teams will be able to answer your questions as soon as our campus reopens. All of these services are currently available online. Let's continue our tour then. Let's head to the third floor. On the third floor, you'll find many modern, bright, and spacious classrooms. All of our classrooms are currently configured to ensure physical distancing and a safe environment for our students and faculty. We're now entering one of my favorite areas in the whole campus, our student lounge. Right here, you'll find our academic advisors who can help you with any questions about your courses and your degree program. The student lounge area is the perfect space for you to have your lunch, work on your assignments, or just relax during your breaks. Speaking of relaxing, did you know that all the furniture throughout campus is manufactured in Canada? Oh, really? You bet. Check out our study pods. These pods are located throughout the campus, and you can even book them for your group projects. Okay, I think we should head up to the fourth floor. You take the elevator? Nah, I got a better idea. Nah, ini di tengah-tengah gedung itu yang 3 itu ada tangga. Jadi bisa naik eskalator, atau pakai tangga.
Our fourth floor features additional classrooms and 2 brand new computer labs. This is a great place to get some real work done. From here, you can access my favorite part of the campus, our Innovation Hub. Follow me. Innovation Hub yang tadi saya bilang itu, ini ada di lantai 1. Jadi nanti bisa ketemu dengan expert, ketemu juga dengan business, mau media enterprise. Here at UCW, we bring innovation to the forefront of everything we do. This part of our campus will provide physical space for Innovation Hub and its initiatives. This is where local businesses and UCW communities meet. This is also where you can get one of the best views of our other building. Our campus was designed by iconic architect Bjarke Ingels and is one of the highest profile developments in Vancouver's recent history. CNN described Vancouver House as one of the most anticipated buildings set to shape the world. Since then, it has captured the world's imagination and has won a number of design awards. Let's go check out the other building. Nah, ini ke gedung sebelahnya lagi, itu nanti jalannya itu di bawah kolong jalan matang-matang itu. Gedung satu lagi itu banyak ada bank, ada farmasi, apotek, juga ada shop, supermarket. Nah, ini biasanya teman-teman pada suka foto di. On our campus, you'll find a number of essential amenities, such as grocery stores, a bank, pharmacy, cafes, and restaurants. You can head outside and take a nice stroll, or you can grab a bite someplace close. Ya, udah bisa menikmati orang Kanada. Thank you so much for joining us on our campus tour today. We can't wait to welcome you to our wonderful UCW community and meet you all in person as soon as it's safe to do so right here on our Vancouver House campus. Stay safe. That's way too much. Can you tell? Salah satu kelebihannya untuk Kanada, orang-orangnya di sini ramah-ramah. Jadi kalau bisa dibandingkan, memang kalau dari sini dari Kanada ke Amerika itu paling cuma naik mobil itu bisa nyampe 4 jam. Tapi kan beda sekali ya orang Amerika. Nah, kalau untuk orang Kanada sendiri itu orangnya lebih ramah banget, ramah-ramah banget. Oke, ini Oke, jadi kalau misalkan untuk next step-nya ya, nanti kita untuk ini ya, untuk Canada West Team kita selalu ready untuk membantu. Kemudian juga untuk respon time, kita juga berusaha untuk memberikan respon peran proses yang cepat dan juga service ya support untuk secara individu dan juga untuk quality student service. Dan kalau misalkan untuk mau tanya atau mau tahu informasi lebih jelas lagi, bisa kirim email, kemudian bisa lihat website kita, ucanwest.ca, kemudian juga kita ada Instagram, kita juga ada TikTok, dan juga ada Facebook. Ada LinkedIn juga, dan juga ada Twitter. Jadi kalau misalnya mau cari-cari informasi mengenai Canada West seperti apa, itu bisa langsung cek di website atau di Twitter atau di sosial media lainnya. Dan ini adalah lokasi ya untuk yang kampus kita di Vancouver, tepat sekali di tengah-tengah. Dan juga kalau ke bawah dikit aja itu sekitar ke airport sekitar 30 menit aja naik kereta. Nah, kalau atas dikit tinggal jalan kaki udah langsung ke Stanley Park. Oke, jadi kalau misalkan ini saya sudah di akhir slide, jadi thank you. Kalau misalnya ada apa-apa, mau ada tanya jawab nih ya. Sekarang ada Q&A ya. Ya, boleh? Ya, jadi saya bacain. Thank you Mbak Sela, very good insight, keren banget. Jujur saya ngiler banget ngelihat kampus location-nya. Sekolah apa vacation nanti Pak? Iya itu keren banget. Itu nggak usah takut itu stres udah tinggal keluar doang jalan kaki itu langsung ke pantai. Benar itu, waduh sangat enlightening banget, keren kampusnya. Jadi ini udah ada beberapa pertanyaan, Mbak Sela, saya bacain satu-satu ya. Jadi
Ini dari Andrew 7C, Malam Maple dan University of Canada West. Mohon informasi untuk scholarship. Tadi udah dijelasin ya untuk scholarship. Mungkin ada spesifik scholarship yang mau ditanyain, Andrew 7C silahkan. Kemudian, aduh ini nggak ada namanya nih, Galaxy A6. Bu, could you share the slide about major of studies again? Oke. Yang slide tentang major of studies. Ya, kalau untuk studies kita itu kita School of Business saja ya. Jadi kita ada undergraduate program S1, Associate of Arts untuk yang program 2 tahun, kemudian juga untuk Bachelor of Commerce dan juga Bachelor of Arts in Business Communication. Dan untuk S2 kita ada Master of Business Administration. Oke. Thank you Mbak Sela. Namanya tadi Iis ternyata. Dia lupa. Gitu. Nggak apa-apa. Mbak Iis mungkin ada yang mau dicari spesifik ini, spesifik major, gitu ya. Mungkin sebelum kita lanjutin ke pertanyaan selanjutnya, buat Bro and Sis malam ini yang join, mungkin ada aim tertentu yang dicari di Canada West, gitu ya. Mungkin bisa ikutan komen kalau memang ada yang aim untuk diploma atau bachelor rata-rata di malam ini yang join, mohon komen. Terus kalau bisa sih nanyanya di unmute aja mic-nya biar lebih interaktif nih, biar seru gitu ya. Sambil kita nungguin pertanyaan yang lain, Mbak Sela, saya ada pertanyaan nih. Tadi di slide pertama itu menarik banget yang 100% employment rate buat MBA. Study at Jadi apa sih yang bikin MBA UCW ini keren, bahkan bisa 100% itu apanya Mbak gitu? Apa yang membuat MBA graduated UCW ini bisa keterima 100% untuk bekerja gitu? Bahkan ada yang 1 bulan, 3 bulan tadi udah kerja gitu. Oke, yang pertama kita adalah private university, top 10 private university ya yang ada di Vancouver. Jadi pastinya kalau misalnya udah top 10 itu pastinya akan banyak dicari sama perusahaan-perusahaan besar gitu. Dan kedua pun kita juga banyak international student yang benar-benar mereka belajar ya, terutama Indonesia student ya. Indonesia student itu salah satu student di sini yang paling rajin dan juga paling bagus nilainya. Oh, wow. Ya, Asia student itu terkenal nilainya bagus-bagus gitu. Jadi kalau misalkan untuk dapat excellence atau dapat nilai bagus, nggak usah takut ya untuk siswa-siswa Indonesia. Tapi memang harus lebih agresif ya, lebih banyak banyak tanya sama profesornya. Itu pasti akan pasti akan bisa lulus dengan nilai baik gitu. Nah itu kita banyak international student, terutama yang international student yang bagus-bagus gitu. Dan terutama Vancouver sendiri salah satu tempat untuk migran, untuk migran dan juga untuk migran yang mencari kerja. Dan untuk tahun lalu aja itu Vancouver sendiri sudah menerima 200.000 lebih migran dari seluruh dunia, bukan seluruh Indonesia, seluruh dunia. Jadi kesempatan untuk teman-teman mau tinggal di sini itu masih besar sekali, terutama untuk yang adult student ya. Jadi student-student yang udah kuliah, udah libur, mature student itu bisa langsung apply di sini. Nanti mereka bisa dapat kerja, apply untuk apply kerja di sini lebih mudah, nggak usah takut. Nah itu, jadi ya salah satunya itu nomor 1 memang kita top 10 private university. Ya jangan dibandingkan dengan yang ini ya, dengan yang negeri gitu ya. Ya negeri nggak bisa, jangan dibandingin. Tapi kalau misalnya untuk quality nggak usah takut, karena kita kualitas segala macamnya, terutama profesornya juga kualitasnya sudah terjamin. Perusahaan juga sudah terjamin. Oke. Good insight Mbak Sela. Pertanyaan saya mau nanya dong. Saya juga mau nanya nih.
Kebetulan kan untuk MBA sendiri kan biasanya requirement-nya pakai GMIT ya, GMAT ya. GMAT ya. So, bagaimana kalau UCW apakah skip GMAT or gimana? Nah, itu juga salah satu kelebihannya dari University Canada West, itu nggak perlu pakai GMAT, bisa nge-apply ke sini, bisa nge-apply ke MBA. Shortcut ya. Ya, jadi ini salah satu kelebihan kita memberikan banyak sekali kemudahan untuk international student untuk belajar di sini. Tapi jangan salah ya, kalau misalnya kemudahan itu nanti nggak akan menjamin kalau misalnya sekolahnya belajarnya itu nggak mudah gitu loh. Belajar tetap sulit juga, challenging juga, tapi pasti bisa kalau misalnya ada kemauan. Dan juga siswa kita umurnya itu ada dari 16 sampai 69 tahun. Wow, so umur yang MBA 50 something no problem ya berarti ya untuk. Ya itu there's tadi. No issue ya about it. Untuk menjawab Sis Fitri. Oh ya nih pertanyaan dari ya. Jadi untuk apply MBA bisa sebagai second master dan apakah untuk usia 51 dengan work experience, background di manajemen boleh apply? Oh, background manajemen boleh banget. Boleh banget ya? itu. Nah, berarti udah punya master lagi dong ya? Mau nge-apply master lagi gitu maksudnya ya? Sebenarnya ini juga bukan kasus yang pertama sih. Oh, oke. So no problem ya. Bukan kasus yang pertama. Saya ada punya beberapa mature students yang sudah ada di sana dan juga yang akan apply. Dia CEO dari perusahaan dan dia mau kuliah lagi di sini. Dan salah satu faktornya itu dia mau ngambil kayak open business di sana gitu. Orang Indonesia juga kah? Orang Indonesia juga. Oh, oke. So Sis Fitri bisa langsung daftar ya. Apalagi kalau udah ada pengalaman kerja, kemudian IELTS-nya udah memenuhi persyaratan, ini udah bisa direct entry sih. Direct entry bisa langsung masuk ke MBA. Dan juga untuk programnya itu kan 2 tahun aja. Oke, Fitri udah dijawab ya. Jadi bisa silahkan langsung langsung ya daftar. Dokumennya silahkan diurus sama Maple. Ya, silakan kita bantu. Kemudian untuk selanjutnya, selamat malam, apakah saya boleh minta kontak? Yitro, Mas Yitro, Bro Yitro, Panem, silakan nanti kontak dengan Maple Corp ya. Silakan kontak nanti dengan Maple Corp. Silakan yang lain yang mau bertanya, very good insight nih, banyak pengalaman yang bisa kita dapat dari UCW. Silakan di unmute dong mic-nya nih biar seru ya Pak Irfan ya. Jadi biar seru atau disebutin juga background-nya, pendidikan apa gitu. Aim-nya seperti apa mau gitu. aim-nya mau kemana gitu. Siapa tahu kan kita bisa mumpung rep-nya orang Indonesia nih bisa Indonesia. Kapan lagi ya Pak? Oh iya, mungkin ada tambahan juga kali ya kalau misalnya untuk yang yang udah di atas, di 40 ke atas gitu mau nge-apply di sini, memang agak-agak tricky sih. Agak-agak tricky karena Kanada itu sangat hati-hati untuk merekrut international student, memberikan visa untuk international student. Tapi banyak juga siswa-siswa yang diterima kok. Jadi nggak usah takut. Yang April kemarin itu ada 2 keluarga yang datang, yang kuliah di sini. Jadi dia 2 student membawa keluarganya, anak-anak gitu ya, istri dan anaknya untuk kuliah di sini. Dia bawa dan dapat di atas 40. Di atas 50. Wow. Di atas 40 sih. Kalau 50 agak, maksudnya ini tidak menutupi kemungkinan, tapi kemungkinan ini pasti ada. Karena challenge for the visa ya tentunya. Ya, challenge untuk visa. Kalau dari kita bisa menerima. Untuk visa itu tergantung dari imigrasi. Dan mungkin akan dibantu ya. Ya, kita bantu, Maple bantu nanti untuk visanya. Ya, siap. Ya. Silakan, Bro Ensis, ya Pak Irfan. Ya, saya mau nanya lagi nih tadi, ada nggak Mbak Sela contoh beberapa perusahaan yang bisa nampung lulusan MBA tadi, ada ininya nggak kira-kira? Misalnya apa aja gitu yang nampung banyak lulusan MBA dari UCW?
Kalau untuk data yang lengkap untuk Indonesia student, saya jujur belum ada gitu. Tapi kalau untuk list dari perusahaan-perusahaan internasional itu ada, bisa dilihat di website langsung. Jadi yang tadi di slide saya kasih itu kan cuma beberapa ya. Tapi di website sendiri itu ada list dari perusahaan itu banyak sekali. Terutama kalau misalnya mereka dari Kanada, misalkan mereka mau ke Amerika gitu cari kerja, itu kan juga banyak ya. Terutama kalau sekarang kayak yang di movie-movie itu, bioskop, di film-film itu biasanya pasti ada Vancouver. Harus di make sure, harus di notice tuh. Kemarin saya baru nonton tuh yang Doctor Strange. Itu saya lihat tuh, ada yang di Vancouver juga bikin production untuk movie. Oh iya, sering ya dipakai untuk ya, movie. Salah satunya, Yes, salah satunya itu Vancouver. View-nya indah sekali ya sana ya. Ya, terus juga untuk animation segala macam itu kayak sound system semuanya itu di Vancouver juga ada. Jadi untuk pekerjaan jangan takut karena memang untuk pekerjaan ya coverage secara internasional terutama dengan jangkauan ke Amerika itu sangat dekat sekali. Nah, untuk perannya UCW sendiri untuk membantu student sejauh apa? Oke, jadi yang tadi saya udah jelaskan kita juga ada Career Development Center. Jadi sebelum siswa lulus MBA sendiri, itu nanti akan ada networking session untuk siswanya. Jadi pada saat kuliah, jangan cuma diem aja, jangan pasif aja, harus aktif. Soalnya kita juga akan mengadakan acara-acara terus. Jadi kalau misalkan untuk siswa-siswa MBA, itu pasti akan ada networking dengan perusahaan-perusahaan nantinya. Nah, pada saat semester terakhir pun, itu nanti ada pilihan untuk siswa. Salah satunya adalah internship, graduate internship. Kemudian juga ada untuk bikin kayak ini ya, tugas akhir. Salah satunya graduate internship, kemudian juga untuk bikin konsultan atau bikin bisnis sendiri. Jadi bisa ada pilihan beberapa untuk siswanya. Nah, dari situ itu kan juga sudah mulai kelihatan ininya ya, koneksinya itu yang bisa dipakai pada saat semester terakhir. Jadi makanya pada saat mereka lulus, biasanya mereka udah punya ini koneksi, udah punya cara-cara gimana sih cara nge-apply kerja di Kanada, terutama di Vancouver sendiri. Pak Irfan, ada yang nanya lagi tuh. Ya. Halo, saya Ari, background S1 Chemistry, apakah bisa ambil MBA? Ada dua pilihan. Kalau misalkan satu belum ada pengalaman kerja, itu harus ambil MBA Foundation 3 bulan dulu. Yang tadi ya? Oke. Dan kalau misalnya yang kedua, misalkan udah ada pengalaman kerja, tapi dan pengalaman kerjanya di manajemen, itu harus ada surat keterangan dari perusahaan, itu bisa langsung masuk ke foundation, bisa langsung masuk ke MBA, tapi minimum kerjanya 3 tahun. Minimum di manajemen. Ya, kalau mungkin Bro Andrew sama Bro Irfan mah udah bisa langsung masuk lah. Khusus ya. Actually sangat fleksibel ya, maksudnya walaupun kita nggak inline gitu, maksudnya kita misalnya bisa. Not management like chemistry, so as long as masuk ke foundation, jadi bisa langsung ini ya. Ya, dan juga nggak usah ngambil GMAT. Jadi itu irit, maksudnya save cost juga kan. Kalau misalnya ngambil tes GMAT atau GRE, itu kan mesti bayar berapa lagi kan. Jadi yang harus dibayar cuma untuk IELTS testnya aja. IELTS, TOEFL, atau Duolingo. Masih nerima Duolingo ya sampai saat ini ya? Duolingo ada, salah satu persyaratannya memang Duolingo. Minimum 110. Fleksibel sekali kalau untuk Duolingo, karena bisa tes di mana aja. Ya, betul. Sekarang kayaknya udah mulai populer ya. Iya, semuanya sudah, Amerika juga pakai juga, Kanada hampir mostly all of the university or college ya sudah dan pakai. Juga kan cost-nya juga lebih murah dan bisa 2-3 kali tes. Dan juga waktu jarak itunya ya, belajar tesnya juga nggak terlalu lama dibandingkan IELTS. Betul. Almost 45 minutes. 45 minutes only 45 minutes dibandingkan dengan 4 jam di betul. Di IELTS. Oke. Silakan Bro Ensis yang mau bertanya lagi. Satu aja nih nanya, tapi di unmute dong mic-nya biar. Iya. Perwakilan dong siapa? Perwakilan nih. Iya. Yuk, siapa nih? James. Ya, Fania nih kalau nggak Fania. Nasya, silakan.
Silakan. Mbak, dari Mau saya denger, mungkin kira-kira daripada dengerin suara kita terus ya Pak Irfan. iya, ntar bosen. Bosen. Ya ini sekali lagi privilege-nya karena Iya, mumpung orang Indonesia. Jadi ayo tanya mumpung gampang nih nanyanya. Iya. Ini ya. Oh ya, 3 tahun MBA bisa langsung. Ada pengalaman kerja. Iya. Oke, kalau gitu kita sambil nungguin mungkin pertanyaan terakhir ya, Pak Andrew ya. Karena Iya. udah 8:30 juga. Betul. Oh, Angela. Halo, silakan. Halo. Ya, selamat malam Pak, Bu. Saya ada pertanyaan. Tadi regarding about scholarship for MBA program itu kan 7,000 Canadian dollars ya. Itu only applied once or mungkin setahun? S2 ya kalau nggak salah ya. Iya. Iya, kalau untuk scholarship-nya itu nanti akan diberikan itu sesudah semester pertama. Jadi kalau misal ini kan berhubungan dengan visa ya. Jadi untuk semester pertama itu harus ada deposit 7.900 Canadian dollar dan nanti untuk semester berikutnya itu yang 7.000 itu akan prorata sampai selesai. Ya, jadi nggak langsung di depan ya ini akan dibagikan prorata sampai selesai. Jadi kalau untuk MBA itu ada 15 kredit. Untuk 3 kredit pertama itu harus bayar full biasanya ya. Untuk yang semester pertama, nah untuk 12 kredit nanti akan 7.000-nya itu akan dibagi ke 12 kreditnya. Gitu. Jadi rata-rata kita diskon 500 Canadian dollar per subjek. Dari 2.500 jadi sekitar 2.000. Itu per subjek ya. Karena kan untuk belajar MBA itu biasanya satu semester itu bisa 3 sampai 4 subjek. Jadi kalau misalnya mau cepat ngambil 4 subjek, tapi itu pasti akan ngos-ngosan. Tugasnya banyak banget soalnya. Ya, paling amannya 3 subjek, jadi itu akan selesai dalam waktu 5 semester. Atau sekitar 1,5 tahun. Nah, omong-omong 1,5 tahun ya, Sis. Itu PGWP-nya berapa tahun sih? Ini kan kita hitung, memang waktu kuliahnya itu kan lebih cepat selesai. Tapi kalau untuk perhitungan, itu tetap dihitung untuk 2 years program. Oh, 2 years. Program 2 tahun. Nice, ya. So, PGWP 3 tahun ya berarti ya. Jadi untuk kerja, untuk PGWP itu bisa 2 sampai 3 tahun di sana. Jadi ada kesempatan untuk kayak proses untuk apply PR dah pada saat itu. Nice. Angelia, what was your background, Angelia? My background is bachelor's in accounting. Bachelor in accounting. Oh, ya. Inline kok masih bisa ya ke MBA ya sebenarnya. Yeah, especially if you have a work experience in management, that will be great. So you don't have to go into the 4 years working experience in accounting. That's awesome. That's good. That's even better. Okay, but we also need the managerial experience. Oh, okay. Management experience. So if you have a management experience, that will be great. Kalau misalnya sekarang belum ada, nanti akan di-assess dulu by our register office. Itu dapat bisa langsung atau enggak itu tergantung dari register. Needs interview, sis. Needs interview. Needs interview. I mean, UCW needs interview for sis tadi yang seperti apakah butuh interview untuk masuk? Oh, interview nggak perlu, tapi nanti kan kita bisa konsultasi one-on-one dulu biar bisa tahu itu eligible atau enggak, masih masuk MBA Foundation atau enggak, atau bisa direct entry, itu kita bisa diskusi lah one-on-one. Ya, tapi chance-nya masih besar ya untuk kuliah ini ya dengan background seperti itu ya Mbak Sela ya. Ya, chance-nya itu besar sih. Kalau untuk ada pengalaman kerja, tidaknya masih bisa. Cuma memang ada beberapa consideration juga dari register office gitu. Soalnya kalau misalnya nggak ada manajemen experience, takutnya pada saat nanti belajar itu manajemen experience itu kan pasti akan kepake ya pada saat di MBA program. Kalau nggak ada, itu agak-agak sulit untuk mengerti gitu nantinya, untuk memahami MBA itu seperti apa. Oke. Apa yang harus dilakukan misalnya kayak Angelia tadi dengan background dia ya kalau menurut kita sekilas kan dia udah Bachelor of Accounting gitu ya, pengalaman 4 tahun tapi mungkin misalnya belum di managerial level,
apa yang saran dari Mbak Sela supaya dia bisa eligible gitu, Nah, itu juga atau chance-nya lebih gede? Nah, itu saya lagi mikir Bachelor of Accounting itu core-nya apa ya? Fakultas apa ya? Bisnis ya? Iya, ekonomi. Ekonomik ya. Ekonomi. Oke, jadi kalau kita kan persyaratannya itu Bachelor of Commerce atau Business Administration. Jadi kalau ekonomi mungkin bisa masuk ke commerce. Masih ada kemungkinan bisa masuk. Tapi saya masih belum bisa memberikan ini ya keputusan apa harus dari register office-nya sendiri gitu. Ya. Tapi kalau chance-nya tetap ada ya, Mbak Sela. Akarnya dari commerce, dari bisnis. Ekonomik ya, bisnis. Ya, ekonomik, bisnis itu bisa masuk langsung. Oke. Tergantung assessment-nya dari itu aja sih, dari kantor, dari register office. Right. Bisa dicoba dong, bisa dicoba dulu. Jadi bisa dites, maksudnya bisa dicoba kayak gimana sih nanti diterimanya. Kalau misalkan cocok, why not gitu kan. Dan juga ini kan tidak ada ya memang cuma harus ini aja sih modal untuk yang IELTS test. Misalnya nggak perlu application fee nggak ada kita. Okay. Kita nggak ada application fee, jadi nanti sis bisa coba apply, nanti kita bisa lihat, bisa di-review dulu gitu. Ya, silahkan Angelia, chance-nya buat kamu besar ya, jadi silahkan dicoba untuk apply dulu, nanti bisa di-review sama UCW. Kemudian nih ada pertanyaan dari Cici Rifmayanti, saya mau kuliah di Kanada, gimana ya caranya? Oke, Cici mungkin pertanyaannya dulu, background-nya apa dulu? Background-nya apa dulu nih, Cici? Silahkan. Mungkin bisa di-unmute. Iya, silakan di-unmute nih mic-nya. Jangan malu-malu. Ini maunya S1 atau S2 nih, Cici? Ya, makanya background-nya Cici ini kira-kira seperti apa nih? Silakan ngomong aja Mbak Cici. Sis Cici. Malu bertanya sesat di jalan. Oke, saya coba. CAD, makasih. Oke, saya coba Kanada. Wah. mungkin nanti bisa tanya-tanya ke Maple juga bisa, kita bantu juga bisa. Ya. Silakan Bro and Sis, mungkin pertanyaan terakhir. Kalau nggak ada saya closing statement ya. Jadi mungkin Mbak Sela kasih dong kita satu best tips untuk potensial student di sini, calon-calon student yang mau kuliah di UCW. Apa gitu best tipsnya dari Mbak Sela buat Indonesian student? Oke, kalau misalkan untuk untuk MBA student, sebenarnya jangan takut ya untuk belajar lagi untuk apalagi siswa-siswa yang mau kuliah dan juga berminat untuk mengembangkan potensinya di negara lain, jangan takut untuk coba apply, karena untuk first step itu memang harus dilakukan adalah untuk apply gitu. Harus berani, terutama berani melangkah ya sis. Karena untuk yang S1 saya juga bingung. Kanada itu adalah tempat yang enak untuk kuliah, dan jangan takut, di Vancouver itu banyak Indonesia student, Asia student di sana juga ada. Jadi kalau misalnya teman-teman pikir ini tempat jauh, ya tapi memang jauh, tapi opportunity yang ada di Kanada itu lebih besar dibandingkan negara-negara lainnya. Opportunity untuk migrasi, dan opportunity untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik itu lebih besar di sini dibandingkan negara lain. Oke. Very good insight nih, Bro and Sis. Kalau menurut saya ya, jadi memang untuk kita bisa mau melangkah ini harus dicoba, gitu ya, harus dicoba. Oke, thank you Mbak Sela Tantoso. Thank you. For filling up the slot once again. Terima kasih atas waktunya.